Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Munawaro, NIM C1C0181143. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian keuangan. Rumusan masalah. 1. Apa saja pentingnya manajemen keuangan? 2. Apa fungsi keuangan? 3. Apa definisi pengendalian keuangan? 4. Apa itu pengendalian terpadu? 5. Apa saja faktor-faktor kontekstual, faktor-faktor kontekstual? 6. Apa saja pertimbangan rancangan? 7. Bagaimana pengendalian dalam era pemberdayaan? 1. Pentingnya manajemen keuangan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang dengan baik jika perusahaan tersebut memiliki manajemen keuangan yang teratur dan baik pula. Kemudian manajemen keuangan sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana sebagai modal untuk bekerja dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan secara teratur untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Fungsi manajemen keuangan: 1. Sebagai pengelola keuangan, penyimpanan keuangan, sebagai pengendali keuangan, sebagai pemeriksa keuangan, dan terakhir sebagai tempat untuk menyediakan informasi tentang keuangan dalam suatu perusahaan. 2. Fungsi keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, penghitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah untuk membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana serta memaksimalkan nilai organisasi. Berikut beberapa kegiatan yang terlibat. 1. Dalam perencanaan dan peramalan. Manajer keuangan itu berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan perencanaan strategis umum. 2. Manajer keuangan itu harus memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya serta segala hal yang berkaitan dengannya. 3. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. 4. Manajer keuangan itu menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal. Selanjutnya, definisi pengendalian keuangan. 1. Umpan balik mekanikal versus respon perilaku. Adapun fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang-orang yang ada dalam organisasi dan bukan pada mesin. 2. Perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep pengendalian dalam akuntansi itu seringkali berarti hasil dari informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Selanjutnya, pengendalian terpadu. Itu terdapat 4 pengendalian terpadu. 1. Perencanaan, operasi, umpan balik, interaksi, pengendalian. Perencanaan adalah suatu proses perencanaan dalam organisasi itu ditandai dengan perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar organisasi dan komunikasi. Masalah pokok dari perencanaan dapat menjadi kunci pengendalian yang efektif. 2. Operasi. Pengendalian operasi itu merupakan proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi, proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Kemudian umpan balik. Umpan balik dalam organisasi itu berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Kemudian interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas umpan balik itu telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu. Kemudian faktor kontekstual. Faktor-faktor kontekstual. Konteks dapat menjadi penting untuk keberhasilan dalam mendesain dan mengimplementasikan sistem pengendalian keuangan. Konteks itu mengacu serangkaian karakteristik yang menentukan susunan empiris dalam sistem pengendalian yang akan ditetapkan. 1. Ukuran, stabilitas lingkungan, motif keuntungan, faktor-faktor proses. Ukuran itu dapat dipandang sebagai suatu peluang dan juga suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian.
2. Stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil itu dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Kemudian motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan itu tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas. Kemudian faktor-faktor proses organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Selanjutnya, pertimbangan-pertimbangan rancangan. 1. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Maksud dari antisipasi ini yaitu antisipasi terhadap konsekuensi logis itu merupakan komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang paling penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Selanjutnya itu relevansi dengan teori agensi. Teori agensi itu menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu itu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. 3. Pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan pengendalian. Para manajer itu melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Selanjutnya, pengendalian dalam era pemberdayaan. Para manajer itu cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Suatu sistem pengendalian diagnotis hanya merupakan salah satu dari unsur pengendalian. Terdapat 3 unsur lainnya yang sama penting dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, batasan, dan sistem pengendalian interaktif. 1. Sistem pengendalian diagnostik. Para manajer itu menggunakan sistem pengendalian diagnostik untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar. 2. Sistem kepercayaan perusahaan itu menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer. 3. Sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana tapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. 4. Itu sistem pengendalian interaktif, yaitu suatu sistem formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Terakhir, itu penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Manajer yang efektif itu akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya bahwa potensi dasar manusia untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu manajemen keuangan sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mendapatkan dana sebagai modal untuk bekerja dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif serta mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan secara teratur untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan dengan manajemen yang baik itu akan memiliki pengelolaan arus kas yang baik, sehingga perusahaan akan selalu memiliki kas yang cukup untuk membayar sewa, asuransi, telepon, gaji karyawan, dan sebagainya. Perusahaan dapat membandingkan tanggal jatuh tempo pada piutang bisnis dengan tanggal jatuh tempo pada tagihan yang terutang. Baiklah, demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.